di sini saya akan membacakan sahabat pendengar gabungan channel. Saya akan mencoba membacakan sebuah buku dari Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA yang berjudul Menata Hati Agar Disayang Ilahi. Penerbit Erlangga. Yang pertama, sekilas tentang hati. Secara fisik, hati adalah segumpal daging yang berbentuk bundar memanjang, terletak di pinggir kiri dada. Di dalamnya terdapat lubang-lubang yang terisi darah hitam. Hati merupakan sumber dari tambang nyawa. Sedangkan secara psikis, hati adalah sesuatu yang halus, yang berasal dari alam ketuhanan. Hatilah yang merasa, mengetahui, dan mengenal segala hal, serta diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya. Hati mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Hati memiliki fungsi utama yang menggerakkan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Secara fisik, hati berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, pembentukan protein asam empedu, pengaturan metabolisme kolesterol, dan penetralan racun dalam tubuh. Sementara ditinjau dari segi psikis, hati berfungsi layaknya panca indera, yaitu indera perasa, melihat, pendengar, dan peraba. Menurut Imam Al-Ghazali, dilihat dari keadaan psikisnya, hati seseorang terbagi ke dalam 3 kondisi, yaitu pertama, hati yang baik, sahih, yaitu orang yang imannya kokoh, selalu mensyukuri nikmat, tidak serakah, hidup tentram, tenang dalam beribadah, banyak mengingat Allah, selalu meningkat kebaikannya, segera tersadar jika melakukan kelalaian, dan sebagainya. Kedua, hati yang mati, yaitu orang yang tipis imannya, sering dikuasai hawa nafsu, pikirannya negatif, keras kepala, dan sebagainya. Ketiga, hati yang sakit, di mana pemiliknya selalu gelisah, marah, tidak pernah merasa puas, tidak bahagia, dan sebagainya. Hati adalah pokok dari segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata sambil memegang kedua belah telinga, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas, meskipun di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Sebab itu, barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, berarti ia telah bebas dari kecaman untuk agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, maka kemungkinan besar binatang akan memasuki kawasan tersebut. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa atau kerajaan memiliki daerah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya daerah terlarang yang menjadi milik Allah adalah apa saja yang diharamkannya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tidak lain dan bukan itulah yang disebut hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal, dan Ad-Darimi. Hati memiliki kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, bahkan sesuatu yang berada di antara keduanya, yaitu yang syubhat. Namun hati harus ditata karena mengandung 2 kecenderungan, yaitu baik dan buruk. Jika hati cenderung baik, maka seseorang akan baik, dan begitu pula sebaliknya. Untuk membuat hati cenderung pada kebaikan, maka seseorang harus benar-benar mampu mengarahkannya.
Latihan yang cukup untuk membuat hati peka terhadap perbuatan yang terpuji adalah sebagian dari langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Latihan itu disebut riyadhah, yang artinya suatu proses internalisasi kejiwaan dengan sifat-sifat terpuji dan melatih membiasakan meninggalkan sifat-sifat jelek. Selama melakukan riyadhah, seseorang harus berusaha dengan penuh, dengan benar dan sungguh-sungguh. Upaya yang sungguh-sungguh disebut dengan mujahadah. Setiap guru bisa bermacam-macam dalam memberikan materi riyadhah pada murid-muridnya. Salah satunya bisa dengan berpuasa. Dengan berpuasa, seseorang diharapkan dapat melatih ketajaman hatinya. Biasanya, perut lapar akan membuat hati menjadi lebih peka daripada saat berkenyang. Adapun mujahadah adalah berperang melawan kehendak hati dari berbuat kejahatan secara sungguh-sungguh. Inilah sebabnya manusia diberikan pilihan dalam mengelola hatinya sendiri. Pilihan-pilihan itu adalah ingin menyucikan hati atau justru mengotorinya. Sebab di dalam hati terdapat nafsu, dan nafsu itulah yang dapat mengarahkan kecenderungan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Syams ayat 9 di Quran surat Asy-Syams 91 ayat 7-10 yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nafsu dalam kajian Islam memiliki dua arti, yaitu pertama, nafsu adalah kekuatan hawa, amarah, syahwat, dan perut yang terdapat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber bagi timbulnya akhlak. Kedua, nafsu adalah jiwa yang bersifat halus, latif, rohani, dan dapat memelihara dan membina robbani, di mana hal itu merupakan hakikat manusia yang membedakannya dari hewan dan makhluk lainnya. Nafsu dalam pengertian kedua ini dapat menjadi nafsu yang tenang, al-nafsul mutmainnah, yang jernih dan terang ketika mengingat Allah. Inilah nafsu yang dimaksudkan firman Allah di dalam Al-Quran sebagai berikut, di Quran surat Al-Fajr 89 ayat 27-29. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kemudian disambung Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sebelum mencapai tingkat mutmainnah, nafsu akan melewati tingkat lawwamah, di mana hati akan menyesali segala perbuatannya yang salah, tapi belum mampu untuk menghilangkan kesalahan itu. Hati baru mampu sebatas mengetahui dan menyesali dengan mengucapkan, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Hanya dengan jalan mujahadah pembersihan hati dapat dicapai, dan selanjutnya nafsu dapat dikendalikan. Struktur hati. Secara fisik, hati memiliki struktur yang kompleks di mana semuanya terhubung dengan syaraf-syaraf ke seluruh tubuh. Syaraf-syaraf itu pula yang menggerakkan segala aktivitas tubuh manusia. Ahli biologi tentu lebih pantas untuk menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi, secara psikis, Hakim At-Tirmidzi, seorang ulama tasawuf, dalam karyanya Bayan al-Farq Bain Ash-Shadr wal al-Fuad wal-Lub memberikan penjelasan gamblang tentang hati. Menurutnya, hati terdiri dari 4 bagian yang masing-masing punya nama tersendiri, yaitu Shadr, hati bagian luar, qalb, hati bagian kedua fuad, hati bagian ketiga, dan lub, hati paling terdalam. Pertama, shadr adalah tempat bersemayamnya cahaya iman yang mengandung kualitas tenang, cinta, rela,
yakin, takut, berharap, sabar, dan merasa syukur kepada Allah. Sadr juga merupakan tempat bersemayamnya rasa dendam, dengki, dan perbuatan jahat lainnya. Sadr memiliki kemampuan untuk menerima informasi, dan karenanya disinilah tempat pembelajaran dilakukan. Kedua, qalb merupakan tempat bersemayam niat dan ilmu. Segala sesuatu yang keluar dan masuk ke dalam diri manusia berasal dari qalb. Niat menghasilkan tindakan, dan tindakan berasal dari pengetahuan. Sebab itulah semua tindakan seseorang hasilnya akan dirasakan oleh qalb. Ketiga, fuad ialah tempat terpancarnya cahaya penglihatan, sehingga seorang dapat membedakan antara yang benar dan salah. Fuad mampu melihat sesuatu secara mendalam, akan tetapi kerja bagian ini amat tergantung pada bantuan qalb. Seorang dapat melihat dengan fuad dan mengetahui dengan qalb. Jika keduanya bersatu, maka perkara apapun dapat dilihatnya. Keempat, lub yaitu tempat bersemayamnya cahaya ketuhanan. Kepercayaan dan keyakinan bersumber dari bagian hati yang satu. Keempat bagian hati tersebut mempunyai masing-masing struktur dengan bahan dasar yang kompleks. Bahan dasar itu senantiasa mensifati kinerja hati dalam tingkatannya masing-masing, yaitu sadr menghasilkan amarah, yaitu nafsu yang mengajak pada perbuatan yang jahat dan dosa. Namun jika ditempatkan pada posisi yang benar, maka akan menjadi baik. Qalb menghasilkan mulhimah, nafsu yang mengajak pada kebaikan, tetapi kadang-kadang mengajak pada keburukan. Fuad menghasilkan lawamah, nafsu yang mengajak pada kebaikan tapi tidak mampu mencegah kejahatan. Lub menghasilkan mutmainnah, nafsu yang tenang yang senantiasa mengajak pada kebaikan. Kita lanjutkan tentang penyakit hati. Hati amat rentan tercemar berbagai macam penyakit. Penyakit hati yang terpopuler adalah sebagai berikut. Ya, untuk lanjutannya sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan tentang bahasan bagaimana penyakit hati dan beberapa pembahasan di bab selanjutnya. Sekian dulu, terima kasih.